Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Juweria yang akan memandu pada kegiatan berbagi dan berkolaborasi teknologi Kemendikbudristek 2023 hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita untuk berdoa dulu agar kegiatan ini lancar sampai dengan akhir. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa, selesai. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini merupakan rangkaian dari pembatik. Nah, Bapak Ibu yang belum tahu pembatik itu bisa diikuti di tahun depan. Bisa bertanya juga dengan Pak Budi dan Bu Aisyah. Program ini adalah peningkatan kompetensi pendidik dalam kegiatan belajar, mengajar, dan juga berkarya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi. Bapak Ibu, peningkatan kompetensi guru ini mengacu pada standar kompetensi yang terdiri dari 4 level. Betul nggak Pak Budi? Biasa? Ada 4 level. Nah, ini ada level literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi berkolaborasi yang saat ini sedang dijalani oleh Bu Aisyah dan Pak Budi. Kegiatan hari ini didukung juga oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Ilir. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini sudah kami dengan bersama. Nanti ada pengantar dari Ketua Ibu Kabupaten Ogan Ilir, kemudian langsung ke pemaparan materi dari dua narasumber kita, yaitu Bu Aisyah dan Pak Budi Hartono. Kemudian lanjut ke sesi tanya jawab tentang praktik baik yang telah mereka lakukan. Terakhir itu adalah penutup, jadi tidak lama, padat. Bapak Ibu bisa sharing tentang praktik baik yang telah dilakukan di sekolah. Bapak Ibu sekalian, saya izinkan dulu saya untuk memperkenalkan dua narasumber kita, yaitu yang pertama Ibu Aisyah. Raisa dulu Ibu Aisyah. Mana Bu Aisyah? Oke, Bu Aisyah ini. Bu Aisyah ini narasumber kita. Ibu Aisyah adalah guru dari SD Negeri 3 Tanjung Batu dan saat ini adalah sahabat teknologi 2023. Saya ingat sekali kalau di semisal itu ada ribuan peserta pembatik ini dan sudah sampai ke tahap sahabat teknologi 2023 ini, berarti ada satu step lagi di mana Bapak Ibu akan masuk ke 5 besar ya Bu Pak ya. Semoga sukses. Yang kedua narasumber kita adalah Pak Budi Hartono. Pak, langsung Pak. Nah, itu dia. Pak Budi Hartono ini adalah guru dari SMK Negeri 1 Indralaya Utara dan juga sahabat teknologi Kemendikbudristek tahun 2023 sama seperti Bu Aisyah Amini. Dan hari ini kita masuk ke acara pembagian berbagi praktik baik dari kedua narasumber kita. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, mari kita dengar dulu pembukaan dari Ketua Ibu Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Sabto Abadi. Silakan Pak Sabto. Baik, terima kasih Bu Ju. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas di situ? Dengar jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan siang hari ini kita semuanya dapat berkumpul dalam ruang maya ini untuk bersama-sama secara hikmat kita mengikuti sesi berbagi praktik baik terkait dengan pemanfaatan TIK. Bapak dan Ibu narasumber yang saya hormati, sini ada Ibu Aisyah Amini dan Pak Rudi Hartono, keduanya berasal dari Ogan Ilir ya. Kemudian juga moderator Ibu Juwaria, kemudian seluruh peserta yang hadir pada ruang maya ini.
Jadi pada kesempatan siang hari ini kita bersama nanti akan mengikuti sesi berbagi praktik baik dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, di mana tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Bu Juwaria bahwa kedua narasumber kita ini merupakan peserta pembelajaran berbasis TIK atau yang biasa disingkat dengan pembatik Kemendikbudristek Dikti untuk tahun 2023 di tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang pada saat ini sudah sampai pada level 4 dalam rangka untuk menuju ke 5 besar ya. Itu enggak Pak Rudi dan Bu Aisyah ya. Jadi tentu kita berharap, kita mendoakan, kita mendukung Bu Aisyah dan Pak Rudi ini bisa masuk di 5 besar kedua-duanya dan satu di antaranya nanti sampai berhasil untuk mendapatkan predikat sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek untuk Provinsi Sumatera Selatan. Amin ya. Jadi pembatik itu sendiri merupakan program dalam rangka untuk peningkatan potensi pendidik dalam kegiatan belajar mengajar dan berkarya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi. Peningkatan potensi ini mengacu pada 4 hal tadi yang sudah dijelaskan, ada 4 level, yaitu pada level literasi, implementasi, kreasi, kemudian pada saat ini yang sedang diikuti oleh Bu Aisyah dan Pak Rudi itu pada level berbagi dan berkolaborasi. Dan tentu ini sejalan dengan semangat dari Ikatan Guru Indonesia bahwa bagaimana dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi guru, sehingga saya pribadi selaku Ketua Daerah IGI Kabupaten Ogan Ilir mendukung dan mensupport penuh ya anggota-anggota IGI Ogan Ilir untuk mengikuti kegiatan pembatik baik untuk tahun-tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Semoga Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan lancar, sinyal lancar, tanpa hambatan apapun, dan juga kedua narasumber mampu berbagi tanpa halangan apapun. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada sesi kali ini. Demikian mungkin sambutan saya, dan kita buka secara bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabto Abadi selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Ilir. Kita masuki sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber. Apakah sudah siap Bapak Ibu berbagi praktik baiknya? Baik, yang pertama yang akan memaparkan praktik baiknya adalah Ibu Aisyah Anini. Bu Aisyah, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Apa suara saya terdengar, Bu? Alhamdulillah jelas, Bu. Terdengar, Bu. Ya, izinkan saya memberikan sedikit pantun. Pagi-pagi ke rumah salsa, jangan lupa pakai sepatu. Perkenalkan, saya dari daerah Tanjung Batu. Nah, siapa di sini yang dari daerah Tanjung Batu atau tahu daerah Tanjung Batu? Boleh kasih jempolnya, Bapak Ibu. Ini sudah tuh, Bu. Ya, banyak juga yang tahu, Bu. Ya, terima kasih. Izinkan saya untuk berbagi hari ini. Share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Bu. Ya, baiklah, terima kasih. Langsung saja ya Bapak Ibu. Pertama, kenalkan dulu, nama saya Aisyah Amini. Saya mengajar di SD Negeri 3 Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir.
Di sini saya sebagai sahabat teknologi Sumatera Selatan tahun 2023. Mungkin banyak Bapak Ibu bertanya kenapa saya bisa berbagi bersama Igi. Kebetulan saya merupakan salah satu trainer dari Sagu Sablok dan Sagu Sanop Igi. Walaupun baru mulai dari tahun ini ya, sangat jauh berbeda dari Bapak Ibu yang lain. Dan juga mungkin langsung saja dari judulnya ya. Judul kegiatan hari ini praktik baiknya yaitu dengan MPI Nona, pembelajaran lebih bermakna. Mungkin nanti kita bahas kenapa saya beri nama Nona ini ya Bapak Ibu. Perkenalkan dulu, ini sosial media saya, Instagramnya Aisyah Aminis 6, ini blog saya, YouTube dan sebagainya. Terus yang selanjutnya yaitu kendala. Kendala yang dihadapi oleh saya di SD Negeri 3 Tanjung Batu saat mengajar yaitu yang pertama, hasil belajar peserta didik yang rendah, terutama pada materi yang saya jadikan praktik baik ini yaitu tema 4, mata pelajaran PPKN dan juga IPS. Untuk mata pelajaran PPKN itu materinya tanggung jawab sebagai masyarakat, sedangkan materi IPS-nya yaitu interaksi manusia dengan alam. Didapati pada saat saya melakukan pembelajaran dengan metode ceramah, ternyata masih banyak siswa yang mengalami nilainya di bawah KKM sebesar 64% atau 14 siswa dari 22 siswa. Itulah mengapa saya jadi berpikir bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Kemudian di kelas juga masih banyak siswa yang kurang berkonsentrasi. Ada siswa yang sering mengobrol atau fokus pada dirinya sendiri. Mungkin ada saja ya Bapak Ibu di kelas itu ada yang sering berbicara sama teman di sampingnya atau tidak fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Itulah juga menjadi salah satu kendala yang saya hadapi di kelas. Dan kemudian waktu yang terbatas, kita dituntut untuk mengajarkan materi-materi, tetapi terkadang siswa itu kan masih ada saja yang nilainya masih di bawah KKM. Seperti yang sudah saya bilang tadi, hasil belajar peserta didik yang rendah, sedangkan kita dituntut untuk terus untuk mengajar sesuai dengan tuntutan materi yang banyak. Jadi waktu yang terbatas ini juga menjadi salah satu kendala saya dalam melakukan pembelajaran yang baik di dalam kelas. Terus yang selanjutnya yaitu guru sering lupa. Terkadang kan kita sudah memikirkan ya Bapak Ibu, bagaimana sih caranya untuk memberikan pembelajaran yang baik di kelas? Misalnya membuat video pembelajaran ataupun juga memberikan LKPD menarik. Bisa juga melalui quizzes, live worksheet, dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu. Tetapi karena saya ini orangnya pelupa gitu ya, jadi terkadang saya itu banyak yang misalnya hari itu ingin memberikan video dan LKPD. Nah LKPD-nya itu sering tertinggal gitu. Itulah menjadi salah satu kendala saya dalam melakukan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mati lampu. Terkadang sering mati lampu di daerah saya itu, dan mati lampunya itu bertepatan dengan saat kita mengajar pembelajaran di kelas. Jadi kan kita tadi ingin misalnya menampilkan video ataupun game dan sebagainya menggunakan infocus ya, gitu Bapak Ibu ya. Tapi karena mati lampu jadi terkendala dan tidak bisa menampilkan video tersebut, dan pada akhirnya tetap menggunakan metode biasa, yaitu ceramah. Nah, itulah menjadi kendala-kendala yang saya hadapi, Bapak Ibu, selama mengajar di kelas, terutama mata pelajaran PPKN dan IPS yang akan saya jadikan materi pada praktik baik ini. Nah, ini Bapak Ibu salah satu yang pertama, saya melakukan tes diagnostik kepada siswa. Ini pertanyaannya Bapak Ibu. Pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas seperti apa?
Bapak Ibu suaranya? Terdengar. Oh iya, terima kasih. Jadi sebagian besar di kelas saya itu ketika ditanya ternyata ingin melakukan pembelajaran yang menggunakan game. Jadi saya berpikir bagaimana caranya apa ya alternatif yang sesuai dengan memperhatikan hal-hal tersebut, baik dari kendala-kendala yang saya hadapi maupun tes diagnostik yang dilakukan oleh saya tadi. Kemudian saya memikirkan cara yang paling tepat untuk mengatasi kedua hal tersebut, sehingga kendala-kendala yang saya hadapi bisa teratasi, tetapi tetap sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh siswa saya. Kemudian saya menemukan solusi yaitu bernama MPI. MPI yang saya buat yaitu Multimedia Pembelajaran Interaktif yang saya beri nama NONA, yaitu Teknologi Bermakna. Dengan saya padukan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Di sini yang pertama siswa tuh nanti akan disuguhkan dengan materi. Materi di sini siswa diminta untuk mengisi kotak di bawah ini, yaitu coba pikirkan tanaman apa yang ada di daerah kita, isikan pada kotak di bawah ini. Alhamdulillah pada saat mereka mengisi itu sangat antusias dan mengisi dengan baik pada kolom ini. Kemudian saya meminta siswa untuk melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu berisi materi-materi terkait kearifan lokal, yaitu tanaman yang ada di daerah saya seperti sawit, karet, dan tebu. Kemudian saya jelaskan bahwa di daerah kita ini tanaman khas yang sering ditanam oleh warga sekitar yaitu sawit, karet, dan tebu, sehingga mereka tahu bahwa tanaman-tanaman lokal daerah kami adalah ketiga tanaman tersebut. Kemudian saya tanyakan, kira-kira kalian bertemu di mana sawit, karet, dan tebu? Siswa sangat antusias dalam memberikan jawabannya. Kemudian setelah siswa diajarkan hal tersebut, mereka menonton video ini. Nanti saya perlihatkan videonya pada akhir kegiatan. Pada video ini, siswa diminta untuk menonton, kemudian menentukan masalah apa yang ada pada video tersebut, serta menentukan alternatif pemecahan masalah yang sesuai yang mereka berikan secara berkelompok. Kemudian setelah mereka menonton tadi dan menentukan solusi, mereka diminta ke bagian ini kuis dan ke bagian LKPD yang pertama. Mereka klik LKPD terkait materi tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, LKPD yang saya gunakan ini yaitu live worksheet. Jadi live worksheet ini saya hubungkan ke MPI. Ketika mereka klik start, maka akan muncul live worksheet tersebut. Setelah siswa mengisi live worksheet yang sudah diberikan tadi, siswa akan menonton video sesuai dengan jawaban yang mereka berikan. Jadi ada yang jawab dilaporkan, jadi klik dilaporkan akan nampil video sebagai penguat dari solusi yang mereka berikan. Terus ditegur, jadi penguat dari jawaban ditegur. Dan jika mereka menjawab lainnya, maka mereka akan menjawab Google Form yang berisi apa sih saran dari mereka terkait alternatif solusi dari kegiatan dari video yang ada tadi. Setelah mereka mengisi LKPD maupun menonton solusi dan menampilkan hasil kerja mereka, siswa diperkuat lagi kegiatan ini dengan cara bermain peran sesuai dengan solusi yang mereka berikan. Jadi jika mereka memberikan solusi ditegur, mereka akan menampilkan bagaimana cara mereka menegur si penebang liar tersebut. Kemudian jika dilaporkan bagaimana contohnya maupun jawaban lainnya sebagai penguat dari jawaban mereka. Kemudian setelah itu mereka mengerjakan LKPD IPS
yang merupakan materinya interaksi manusia dengan alam. Sama seperti LKPD PPKN tadi, pada LKPD IPS ini saya hubungkan juga dengan live worksheet. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi ya dengan live worksheet karena sudah banyak yang menggunakan live worksheet ini. Kemudian ini foto mereka mengerjakan secara bersama LKPD tersebut, dan ini saat mereka presentasi di depan kelas. Siswa mengerjakan LKPD menggunakan HP mereka secara berkelompok dan juga secara bergantian. Dan hasil setelah saya menggunakan MPI Nona ini di kelas, itu dari LKPD, baik LKPD IPS ataupun LKPD BPKN, masing-masing itu mencapai ketuntasan 91%. Sebenarnya ini kalau dari yang hadir itu 100%, tetapi karena tidak hadir 2 siswa jadi 91%. Sedangkan untuk evaluasinya yaitu sebesar 82% karena masih ada 2 siswa yang tidak tuntas. Tetapi setelah diremedi bersama yang tidak hadir menjadi 100%. Nah, di sini Bapak Ibu, evaluasi yang saya berikan itu tidak berupa teknologi tetapi secara LKPD yang di print, karena ini kan kalau evaluasinya maaf Bapak Ibu ya, evaluasinya ini kan secara perorangan, jadi saya pikir lebih baik saya berikan dalam bentuk printan. Kemudian setelah proses pembelajaran saya melakukan refleksi bersama anak didik saya, didapati sebesar 80% atau 16 peserta didik menjawab mampu memahami keduanya dengan baik. Dan selain itu, sebesar 75% atau 15 peserta didik menjawab tidak ada materi yang tidak mereka kuasai setelah pembelajaran. Selain itu, saya juga memberikan survei kepada peserta didik tentang pembelajaran yang diadakan di kelas itu, yaitu didapati sebagian besar siswa merasa senang dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Kelebihan dengan menggunakan MPI atau multimedia pembelajaran interaktif ini yaitu pembelajaran kelas bisa lebih, bahwa siswa zaman sekarang ini sangat suka menggunakan teknologi. Di rumah mereka menggunakan HP atau bisa main game gitu ya di rumah. Jadi mereka ketika saya menggunakan teknologi ini sangat senang, terutama saat menggunakan MPI yang tampilannya hampir mirip ya dengan game. Walaupun ada materi-materi di dalamnya. Terus yang kedua, pembelajaran di kelas itu lebih terarah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, saya itu orangnya pelupa gitu Bapak Ibu. Jadi sering tertinggal hal-hal yang ingin saya sampaikan. Jadi dengan MPI ini semuanya bisa terurut, yang mana saja yang bisa saya sampaikan, mana yang akan saya sampaikan gitu ya Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya, pembelajaran di kelas pun juga lebih bermakna karena siswa lebih terlibat langsung di dalam pembelajaran dan juga siswa sangat senang dengan kegiatan tersebut. Yang selanjutnya, menghemat waktu. Seperti yang kita ketahui bahwa tuntutan materi itu sangat banyak ya. Jadi dengan menggunakan MPI ini siswa bisa lebih belajar dengan baik dan juga bisa menghemat waktu mereka dalam belajar. Aman digunakan juga karena ia menggunakan laptop yang ada maupun HP dan tidak ada konten-konten yang tidak boleh diperlihatkan kepada mereka. Terus mengikuti tuntunan zaman. Mungkin itu saja dari ini. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Bapak Ibu sekalian, kita izinkan saya menampilkan. Gimana Bu? Saya udah selesai slide-nya, masih ada. Lanjut Bu. Saya menampilkan MPI yang saya buat. Silakan Ibu. Ibu buat pakai SAC atau artikular? Iya, pakai SAC Bu. Oke, silakan Bu. Bagaimana, apa sudah nampak? Ya, ini kekurangannya menggunakan SAC ini
harus menyiapkan apa ini namanya template-nya gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita coba dulu ya. Klik start, terus di sini saya berikan keterangan-keterangannya. Jadi kalau Bapak Ibu itu kemarin yang ada ikut juga pembatik, yang menjadi penilaian juga gitu di level 3 itu jangan lupa diberikan keterangan ya Bapak Ibu. Karena ini dianggap juga salah satu yang penting. Terus kita klik selanjutnya. Ini memang agak susah kalau sinyal kita itu agak kurang ya Bapak Ibu. Boleh saya saran Bu Aisyah? Ibu off-cam aja. S1-nya Iya Bu? Bagaimana? Kameranya di off aja Bu. Soalnya S1 itu berat kalau di satu device dengan menggunakan Oh iya, ya siap Bu. aplikasi. Silakan Bu. Iya. Nah, ini saya buat tombol-tombolnya ya Bapak Ibu. Ada profil pengembang, ada yang berisi profil dari saya yang bisa dilihat oleh peserta didik saya. Kemudian ada petunjuk. Di sini petunjuk cara penggunaannya yaitu diklik tampilan tombol. Klik tombol kembali jika ingin kembali ke bagian menu. Klik tombol selanjutnya jika memang ada halaman selanjutnya. Silakan membaca materi yang ada. Ini contoh petunjuknya. Terus kemudian ada juga menu sasaran. Sini peserta didik yang saya jadikan itu adalah kelas 5. Kelas 5 semester 1 ini salah ketik ya Bapak Ibu. Tema 4 yaitu sehat itu penting. Subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran ketiga yaitu IPS dan PPKN. IPS tanggung jawab sebagai masyarakat dan PPKN-nya interaksi manusia dengan alam. Mohon maaf sekali ya gitu Bapak Ibu kalau belum bisa berbagi praktik baik terkait kurikulum Merdeka karena memang di kelas 5 saya itu masih menggunakan kurikulum ke-13. Terus selanjutnya ada juga tujuan pembelajarannya. Di sini dijelaskan tujuan pembelajaran yang ada. Ini PPKN dan bisa kita klik lagi itu bisa ke IPS. Kita bisa klik kembali juga ya Bapak Ibu. Terus kita juga di sini saya hadirkan materinya. Mohon maaf agak berat ya Bapak Ibu. Di sini yang pertama siswa langsung disuruh mengisi ini ya. Coba pikirkan tanaman apa saja yang ada di daerah kita. Kemudian siswa akan mengetik misalnya tebu. Terus siswa akan mengklik selanjutnya. Di sini akan ada tampilan materi yang saya kaitkan dengan muatan lokal tadi. Kemudian ini siswa akan diminta untuk menonton videonya. Seperti ini sedikit saja Bapak Ibu. Kita akan tebang semua pohon di sini untuk dijadikan kota. Bu, semuanya sudah siap. Bagus. Potong semua pohon yang ada di sini. Semuanya, Bu. Apa? Itu contoh materinya ya Bapak Ibu. Terus ke latihan. Latihan di sini saya buat 2, yaitu yang pertama LKPD. LKPD-nya ini ada 2 juga, LKPD 1 dan LKPD 2. Kita lihat ya contoh LKPD yang pertama ya.
Itu tadi tanggung jawab sebagai masyarakat. Kemudian kita klik start untuk melihat. Ini langsung terhubung ke live worksheet yang saya akan bagikan gitu Bapak Ibu. Ini contoh live worksheet-nya, siswa bisa mengisi nama kelompoknya, nama anggotanya, kemudian juga bisa menonton video sama seperti video tadi. Kemudian juga bisa mengisi masalah apa yang ditemui oleh Dira, apa sikap penebang itu mencerminkan sikap tanggung jawab dan sebagainya ya Bapak Ibu. Kalau sudah mereka mengisi, kemudian mereka diminta untuk klik selanjutnya ini Bapak Ibu. Selanjutnya untuk menonton jawaban yang sesuai dengan jawabannya mereka. Jika mereka menjawab ditegur, maka mereka akan diarahkan kepada video yang saya katakan tadi sebagai penguat dari jawaban mereka. Begitu juga dengan jawaban yang lain seperti dilaporkan dan lainnya. Selain LKPD, Bapak Ibu, saya juga membuat kuis di sini. Bu Aisyah, suaranya. Halo Bu, apakah saya sudah masuk kembali? Mohon maaf tadi mati ya di sini. Terus selanjutnya yaitu kuis. Mohon maaf ya, kita ulangi karena tadi terkendala mati lampu dan saya lupa menghidupkan hotspot. Bu Aisyah sambil ini balik ke slide Ibu. Ini semua yang di menu ini adalah wajib ditampilkan pada saat Ibu membuat MPI kemarin di level, masuk ke level 4 ini ya? Iya Bu. Bapak Ibu boleh dicatat deh, tahun depan kalau ikut MPI, Bapak Ibu bisa depannya dengan Pak Budi dan Bu Aisyah. Iya Bu, ini yang wajib ya Bu. Kemarin itu ada profil pengembang, ada petunjuk, sasaran, tujuan pembelajaran, pendahuluan, materi, latihan, dan referensi. Nah, ada juga yang kemarin itu tidak lulus karena lupa memasukkan referensi, Bu. Referensi jadi penting, sangat bagaimana Bu? Referensinya penting. Untuk referensi ada batasan nggak? Harus 2 atau 3 gitu yang dimasukkan untuk referensinya? Oh, kalau kemarin tidak ada, Bu. Yang penting ada referensinya. Boleh lihat referensinya? Kalau di sini sebenarnya masih agak kurang ya Bapak Ibu, karena saya masih masukkan ini saja. Link-link yang saya gunakan tadi seperti ini untuk video yang saya buat tadi. Karena sebagian besar ini saya membuat sendiri ya Bapak Ibu. Oh, iya, iya. Keren kata Bu Mira. Bu Mira ini dari 4 Lawang, Bu. Wah, terima kasih Bu Mira jauh-jauh menonton kami. Nah, kemudian ya tadi melanjutkan yang sedikit lagi ya Bapak Ibu terkait kuis. Di sini saya tampilkan juga kuisnya melalui Word Wall. Mungkin ini agak kurang menarik ya karena kemarin itu buru-buru gitu, jadi masih apa adanya saja gitu Bapak Ibu. Ini hyperlink kan? Gimana Bu? Untuk kuis ini hyperlink dari Wordwall. Oh iya, ya hyperlink Bu. Ya, jadi hyperlink dari start ini langsung ke aplikasinya sama seperti yang LKPD tadi. Juga hyperlink ke live worksheet-nya.
seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, kalau untuk evaluasinya, karena saya pikir kalau menggunakan teknologi itu kan kurang ya Bapak Ibu. Di kelas itu yang punya HP cuma beberapa saja, yang punya Chromebook juga di kelas, Chromebook di sekolah juga masih kurang, sehingga saya pikir lebih baik evaluasi yang saya gunakan itu dari menggunakan print saja. Itulah mengapa di sini saya tidak sertakan evaluasi. Mungkin itu saja gitu Bapak Ibu ya yang bisa saya tampilkan hari ini. Bagaimana Bu Juju, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kebaikan. Ya, izin stop. Ke tanya jawab. Kita ke pemateri kedua dulu. Jadi pertanyaannya sekaligus nanti kita vote dulu setelah Pak Budi memaparkan praktek baiknya. Pak Budi udah siap Pak Budi? Belum mati lampu di organile? Siap, Bu. Baik, dipersilakan Pak Budi untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi izin, Bapak agak teriak sedikit karena suara Bapak agak slow. Saya mohon izin Bapak Ibu, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus IG yang sudah memfasilitasi kami berdua untuk melakukan praktek baik Bapak Ibu. Kemudian dan terima kasih Bapak Ibu yang bersedia bergabung pada kegiatan ini. Izin Bapak Ibu share screen langsung saja dan menyampaikan materinya. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Pak, silakan. Baiklah Bapak Ibu, ini untuk materi saya tentang implementasi dari inovasi pembelajaran berbasis STIK yang merupakan tugas berbagi praktik baik, tugas pembatik level 4 Bapak Ibu. Jadi untuk yang kami implementasikan itu tindak lanjut dari level 3 yang lalu, yaitu level kreasi. Pada kesempatan ini, sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan, mungkin ada yang teman-teman yang belum kenal, nama saya Budi Hartono, asal dari SMK Negeri 1 Indralaya Utara, kemudian alamat saya itu, saya sendiri sebagai guru teknik kendaraan ringan Bapak Ibu, jadi teknik yang kemungkinan sebenarnya jauh dari berkaitan dengan IT, jadi mungkin jarang sekali orang otomotif itu menggunakan IT. Sebelum saya berbagi praktik baik atau menyampaikan yang saya buat yang pada level yang lalu dan diimplementasikan di kelas atau diterapkan di kelas, saya sedikit bercerita Bapak Ibu, kenapa saya mengikuti kegiatan pembatik ini. Jadi ini mungkin ketiga kalinya saya mengikuti pembatik. Yang pertama di tahun 2021, kemudian tahun kemarin hanya sebatas sampai level literasi. Kebetulan untuk tahun ini saya mengikuti kembali dan ya tidak disangka masuk ke level 4. Ada beberapa alasan, sedikit bercerita kenapa saya mengikuti ini, karena kalau kita lihat Bapak Ibu, saat ini bahwa pembelajaran atau tuntutan anak-anak itu berdasarkan pembelajaran di abad 21, salah satunya pembelajaran yang menerapkan TIK. Jadi alasan itu, salah satu alasan, jadi kenapa saya harus juga paling tidak meningkatkan kompetensi atau penggunaan TIK dalam pembelajaran. Oleh karena itu, saya mengikuti kegiatan ini. Kemudian
untuk yang TIK ini alasannya. Jadi penggunaannya untuk siswa untuk mendukung produksi pengetahuan. Jadi TIK kalau nanti diterapkan di pembelajaran di kelas untuk siswa adalah untuk mengembangkan atau menambah pengetahuan yang didapatkan oleh siswa. Selain itu, karena tuntutan abad 21, keterampilan abad 21, kita menuntut anak mencapai ini, paling tidak kita juga harus mengimbanginya, paling tidak tahulah Bapak Ibu. Kemudian dari kreasi atau inovasi pembelajaran melihat kondisi saat ini Bapak Ibu, fakta dari sekolah kami itu misalkan karena dari hasil raport itu ada misalkan nilai kualitas pembelajaran agak rendah. Untuk itu fakta yang kita harapkan bisa meningkatkan pembelajaran yang interaktif. Selain itu tuntutan penerapan atau pembelajaran yang berdiferensiasi, yang khususnya berpusat pada murid. Kemudian ini tuntutan. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat aturan terbaru tentang model kompetensi guru yang keluar kalau tidak salah sekitar bulan Mei yang lalu, yaitu nomor 26 tahun 2023. Ini merupakan peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan. Di sana kita bisa lihat khusus yang dituntut dari kompetensi guru, itu ada 3, terutama itu khusus untuk kompetensi pedagogik. Dan diperjelas lagi, ini ada 3 Bapak Ibu, khusus kompetensi pedagogik. Kemudian ini tuntut jenjang kompetensi. Nah, untuk lebih jelasnya dari tuntutan itu Bapak Ibu bisa dilihat dari buku panduan tentang model kompetensi guru. Di sana kita dituntut sebagai guru salah satu subindikator dari kompetensi pembelajaran efektif yang berpusat pada murid, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK. Jadi tuntutan saat ini dari model kompetensi guru tadi, kita dituntut untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran. Dan ini adalah levelnya. Jadi karena tuntutan itulah Bapak Ibu, saya pribadi ya merasa karena kompetensi atau level di bidang TIK, karena berdasar kami ini ada jurusannya adalah jurusan teknik yang mungkin jauh dari TIK, maka mungkin saya sendiri, yaitu mungkin berada masih di level 1 dan level 2. Yang bisa, bahwa itu TIK itu penting. Kemudian baru berusaha menggunakan TIK untuk diterapkan dalam pembelajaran. Jadi alasan inilah saya mengikuti kegiatan ini. Kemudian dari inovasi yang pada level yang lalu, yang level kreasi yang lalu, level 3, dilihat dari situasi saat ini Bapak Ibu, karena di sekolah saya itu berada di tengah-tengah, bukan kota, yang jauh dari akses mungkin, dari jalan susah. Nah, kemudian masih terbatasnya jaringan internet, karena jaringan ini masih kita fokuskan untuk pembelajaran yang berbasis internet, yaitu jurusan 3J, kemudian untuk kita belum maksimal. Jadi karena masih terbatas, jadi untuk di jurusan kami masih belum maksimal. Kemudian tantangan di sekolah saya saat ini sebenarnya membatasi atau bahkan bisa dikatakan melarang anak atau siswa itu membawa HP ke sekolah. Tetapi walaupun ada pembatasan semacam itu, ternyata murid atau peserta didik masih tetap membawa. Oleh karena itu, menurut saya, nah ini menurut saya pribadi, itu sebenarnya merupakan
aset dari sisi siswa yang bisa kita manfaatkan, yaitu untuk memaksimalkan perangkat yang mereka bawa untuk pembelajaran yang berbasis TIK. Kemudian aksi dari inovasi atau kreasi pada level yang lalu, ini saya membuat atau memilih media pembelajaran interaktif yang digunakan untuk pembelajaran. Pada level yang lalu, kalau tidak salah, ada 4 pilihan tugas yang bisa dipilih. Yang pertama adalah audio pembelajaran, kemudian video pembelajaran, dan multimedia pembelajaran interaktif, dan edugame. Nah, saya memilih untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian setelah kita implementasikan, kita terapkan di dalam pembelajaran, hasilnya murid atau peserta didik lebih aktif. Jadi kalau sebelum-sebelumnya di jurusan saya, teknik kendaraan ringan atau otomotif, itu jarang yang misalkan menggunakan TIK ini. Paling maksimal ya kita mungkin hanya mengajar, membawa, atau menggunakan proyektor saja. Nah, ini masih terbatas atau berfokus pada guru. Yang diharapkan saat ini adalah pembelajaran yang berbasis atau berpusat pada peserta didik. Dari multimedia yang lalu, tugas level sebelumnya, saya memilih multimedia pembelajaran interaktif yang berbasis Google Sheet dengan mengkombinasikan beberapa platform teknologi yang diantaranya ada Lumi, kemudian YouTube, Google Form, dan Quizzes. Jadi karena tugas yang lalu pada level sebelumnya adalah tuntutannya adalah sasaran adalah siswa, tentunya saya berpikir saya membuat harus yang mudah diakses. Kebetulan tugas tahun ini MPI-nya itu berbasis web. Jadi pada waktu itu terpikir ada 2 pilihan yang sempat saya coba. Yang pertama menggunakan Canva, yang kedua adalah menggunakan Google Sheet. Dan menggunakan Google Sheet untuk pembuatan MPI ini juga baru pertama kalinya. Karena saya belajar Google Sheet juga dari teman-teman yang ada di sini, termasuk dengan Bu Cucu dan Bapak Ibu yang lain. Jadi alasan saya memilih Google Sheet, ya seperti tadi yang saya sebutkan, jadi multimedia yang ditugaskan adalah berbasis web, kemudian mudah diakses, tuntutannya mudah diakses oleh peserta didik tanpa aplikasi tambahan, kemudian jika nantinya di kemudian hari kalau kita perlu mengedit atau menambahkan materi untuk menambahkan materi yang sudah kita buat sebelumnya, kita tinggal ngedit, jadi tidak usah lagi menginstal lagi. Kemudian selain itu dengan menggunakan Google Sheet ini, saya fokuskan anak cukup di tab ini, jadi di tab Google Sheet ini, jadi ketika mengeklik yang lain tidak pindah ke tab-tab lain, misalkan YouTube, jadi tidak perlu ke YouTube, karena kalau peserta didik atau murid sudah berpindah, nanti tidak fokus lagi ke materi yang kita pelajari. Ini Bapak Ibu untuk multimedia yang saya buat, Bapak Ibu bisa dicoba-coba, dibuka. Silakan bisa gunakan handphone Bapak Ibu, dicoba. Ini support Android dan iPhone juga ya Pak? Ya, Bapak. Android dan iPhone juga? Atau hanya di Android aja? Ini pakai, nanti terhubungnya ke browser Bu. Jadi karena tuntutan kemarin kan ini, supaya siswa mudah mengaksesnya, jadi dicoba dulu Bu. Oke.
Oh, Bapak pakai Lumi tadi ya? Kalau sudah, saya berpindah Bapak Ibu untuk ke ininya, share screen-nya. Mohon izin Bapak Ibu. Jadi ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita lihat di tampilan yang saya buat MPI-nya seperti ini. Ini jika dilihat atau kita buka di laptop, kebetulan untuk siswa kebanyakan menggunakan HP, nanti tampilannya semacam ini. Jadi seperti ini MPI yang saya buat. Jadi di sini Bapak Ibu bisa dicoba, dilihat-lihat. Ini seperti yang tadi disampaikan Bu Aisyah, bahwa kriteria yang diminta itu ada pendahuluan, kemudian materi, kemudian latihan, ada latihan kuis, kemudian evaluasi, kemudian referensi. Referensi kalau di kelas kami kemarin minimal 3, jadi minimal referensi itu 3, kemudian ada data pengembang dan buku panduan dari pemanfaatan atau penggunaan dari MPI ini. Jadi kita bisa lihat sebentar Bapak Ibu. Jadi pendahuluan di sini saya menyantumkan dari identitas dari pelajaran yang kita pelajari. Jadi konsentrasi suatu jurusan ini difokuskan untuk kelas 12 Bapak Ibu. Kemudian jurusan otomotif atau program keahliannya, mata pelajarannya ini kejuruan. Kemudian elemen ini saya rancang untuk kurikulum yang akan datang, kurikulum merdeka. Tapi pada intinya kalau saat ini kelas 12 sekarang itu masih menggunakan kurikulum 13, tetapi inti dari mata pelajarannya adalah sama. Jadi kita rancang untuk tahun yang akan datang. Nah, di sini mencakup tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya di materi, di sini seperti yang saya sampaikan di awal, materi yang saya ambil atau kita buat untuk MPI adalah materinya tentang sistem audio video pada kendaraan ringan. Jadi di sini saya mencantumkan atau pilihan materi yang peserta didik dapat pilih. Jadi sesuai mereka yang mau mempelajari mana terlebih dahulu, bisa dari pengertian, kemudian fungsi, misalkan fungsi. Nah, fungsi di sini kita lengkapi dengan video. Jadi video yang menjelaskan dari komponen dari sistem audio tadi. Kemudian di sini juga saya lengkapi dengan beberapa sumber. Sebagai contoh, di sini saya lengkapi dengan video 3 dimensi, jadi supaya peserta didik bervariasi yang kita tampilkan, jadi bisa kita mainkan, mau lihat dari mana sisi sesuai siswa yang inginkan. Nah, sumber bisa Bapak Ibu lihat di bawah, kriteria di bawah itu, jadi bisa Bapak Ibu nanti belajar, mencoba juga. Jadi nanti link yang 3 dimensi itu ada di bawah, bisa kita akses. Dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mencobanya. Kemudian begitu juga di materi-materi yang lain. Kemudian untuk kuis, nah kuis ini saya menggunakan
pembuatannya menggunakan Lumi. Jadi kita untuk latihan murid, jadi peserta didik bisa belajar latihan soal, dan ini kita tidak perlu rekaman nilainya. Jadi cukup siswa itu bisa menjawab di mana yang soalnya yang benar, mana yang salah, jadi bisa diulang-ulang sesuai kemauan peserta didik. Jadi bisa dilihat misalkan betul berapa, nanti diulang dan seterusnya. Kemudian kita lengkapi 2 soal atau 2 contoh latihan soal yang tadi pilihan ganda, kemudian satunya adalah drop ya. Ini juga dibuat menggunakan Lumi. Jadi anak latihan cukup di sini saja. Jadi tidak perlu anak itu pindah-pindah tab. Jadi supaya fokus pada materi yang dipelajari saat itu. Nah, bisa dicoba-coba Bapak Ibu. Ini contoh saja. Dan nanti bisa dicek mana yang salah. Nanti anak peserta didik atau siswa bisa mengulangi lagi. Kemudian di evaluasi ini saya coba menggunakan 2 platform. Yang pertama yang tidak asing yaitu Google Form. Jadi untuk seperti biasa tentu Bapak Ibu tidak asing dengan ini. Nah, seperti biasa. Jadi siswa bisa mengerjakan langsung di sini. Jadi tidak perlu lagi ke tab lain. Jadi tinggal karena evaluasi ini dirancang supaya kita punya rekaman nilainya. Jadi kita gunakan Google Form. Selain itu, kita coba menggunakan kuisis juga. Jadi untuk evaluasi kita gunakan kuisis. Karena harapan saya pribadi dari soal evaluasi yang dikerjakan kita mempunyai rekaman nilainya. Kalau yang di kuis ini kita tidak memerlukan itu, biarlah peserta didik berlatih secara mandiri. Kalau salah bisa diulang-ulang sesuai kemauan mereka. Nah, kemudian tuntutan dari tugas yang lalu ada referensi. Jadi referensi di sini untuk aset kita buat menggunakan Canva. Jadi aset-aset dari tombol-tombol kita buat di Canva. Kemudian ini gambar, ini adalah juga dari Canva. Kita gunakan kita pilih elemen atau template yang video, kemudian kita unduh dengan pilihan GIF. Ini tip dari tutor di kelas saya waktu itu. Jadi supaya video seperti bentuknya video tetapi bergerak tanpa perlu di-start atau tanpa play. Jadi langsung bergerak sendiri. Nah, kemarin tipnya adalah di-download menggunakan dengan pilihan GIF. Ini sumber belajarnya, referensinya. Jadi kemarin tuntutannya adalah minimal 3, jadi kita berikan beberapa referensi. Kemudian di sini pengembangnya juga di tuntutannya ada pengembang. Jadi kita cantumkan dari data kita. Selain itu juga panduan. Jadi seperti di awal ini panduan untuk penggunaan dari MPI ini. Mohon izin Bapak Ibu untuk berhenti sejenak di tampilan ini, pindah ke tab berikutnya, tampilan berikutnya. Mohon maaf. Oke. Kita lanjutkan pemaparan tadi. Jadi Bapak Ibu bisa dicoba-coba karena ini pertama kalinya Bapak Ibu saya mencoba ini. Baru tahu juga pada saat
sinkronus. Jadi sinkronus ternyata Google Sheet bisa dimanfaatkan untuk kita gunakan membuat MPI. Nah, di sini implementasinya di saat pembelajaran ini untuk mendukung pembelajaran bisa, kalau SMK itu bisa project ataupun bisa problem. Ya, jadi di sini karena nanti tuntutan akhir itu untuk siswa saya adalah merakit rangkaian sistem audio video yang ada di kendaraan yang kita buat di simulator. Jadi sebagai panduan sebelum kita peserta didik mencoba merakit, belajar terlebih dahulu di MPI tersebut. Ini contoh-contoh. Nah, jadi anak bisa berlatih dari kuisnya atau materinya dan lain sebagainya. Ini untuk latihan mereka merakit. Ini kan sekaligus mengenal komponen. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi paparannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin sharing, Bapak Ibu boleh raise hand. Kami buka, ada 3 penanya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu raise hand. Oke, sambil menunggu penanya, Bu Aisyah, Pak Budi, Bu April, silakan Bu April. Oke, saya lanjut aja sambil menunggu penanya. Bu Aisyah, Pak Budi. Oke, untuk ini MPI ini bisa digunakan secara offline? Apakah MPI yang Bapak Ibu buat dalam praktik baik ini bisa digunakan secara offline? Untuk yang saya, karena kemarin tuntutannya waktu tugas 3 kan berbasis web, artinya harus online Bu, kalau yang punya saya ya. Jadi kita terapkan ke pembelajaran, karena tadi situasi dari kondisi sekolah, walaupun ada pembatasan, ternyata masih juga anak membawa perangkat HP. Jadi kita maksimalkanlah perangkat yang anak bawa. Jadi untuk saat ini karena alasan tersebut saya memilih ini tadi, MPI yang berbasis Google Sheet. Baik, ke penanya kita ada satu orang raise hand. Pak Rudi Hartono, silakan Pak Rudi Hartono, namanya lalu dari asal instansi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin off kamera ya karena sinyal tidak stabil. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan baik dari itu Ibu Aprilina maupun dari Pak Budi ya. Pembelajaran yang sangat interaktif dan saya yakin bisa namanya Bu Aisyah ya tadi ya. Ya sangat memotivasi belajar siswa. Yang saya ingin tanyakan itu baik dengan Ibu Aisyah maupun dengan Pak Budi Hartono, itu dalam penerapannya di kelas, apakah ada kendala yang Bapak dan Ibu hadapi? Jika ada, apa itu kendalanya dan bagaimana cara Bapak dan Ibu mengatasi kendala tersebut? Begitu saja Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu di April. Baik. Untuk berikutnya, Bapak Ibu silakan. Ibu April, silakan Ibu April. Langsung open mic aja Bu April. Suaranya belum terdengar tadi sempat saya mute. Di unmute dulu. Baik. Sepertinya hanya raise hand aja ya Bu April. Kita lanjut ke menjawab pertanyaan Pak Rudi. Tadi Pak Rudi Hartono ya. Ini pemateri kita Pak Budi Hartono. Jangan-jangan kalian satu sekolah kan?
Iya, Bu, satu sekolah. Luar biasa, nggak tertukar ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita simak jawaban dari Pak Budi Hartono dan Bu Aisyah. Tadi keduanya kan Pak Rudi, kendala dan solusinya. Kita ke Bu Aisyah aja dulu. Silakan Bu Aisyah. Baik Bu, terima kasih. Kendala yang saya hadapi karena tadi kan yang MPI yang saya buat ini dalam bentuk online ya Bapak Ibu. Jadi terkadang sinyal itu menjadi kendala gitu. Jadi kita tuh harus solusi yang saya lakukan ya terpaksa siswa itu kita reload lagi gitu Bu ya MPI-nya sehingga bisa dijalankan dengan baik karena kalau sinyalnya itu jelek gitu Bu, jadi tombol-tombol yang ada gitu Bapak Rudi tidak bisa diklik gitu. Jadi solusinya di reload lagi, diulangi lagi sehingga bisa digunakan. Mungkin itu saja yang menjadi solusi dari MPI yang saya buat ini. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Silakan Pak Budi. Baiklah, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Saya kira sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu dijawab karena satu sekolah jadi tahulah kondisi kita. Jadi kalau kendala tentunya kalau di sekolah kita ini mati lampu. Jadi mati lampu kadang sinyal juga ya kadang ada kadang tidak, ya paling tidak mau tidak mau artinya kita kembali ke konvensional lagi. Tetapi kalau kendala yang lain misalkan di posisi anak ada yang bawa atau tidak bawa berangkat, sebagian bawa atau sebagian tidak, kita buat berkelompok. Jadi untuk belajarnya secara berkelompok. Jadi walaupun misalkan ada satu perangkat yang bawa, yang lain alasan bawa tetapi tidak ada kuota, jadi bisa berkelompok. Begitu juga saat melakukan praktek. Jadi mereka berkelompok. Biasanya kalau berkelompok kita batasi maksimal 4 orang biasanya. Jadi kalau praktek, jadi cukup berpedoman satu perangkat yang siswa miliki, bisa dilakukan untuk belajar bersama. Untuk latihan soal juga sama, saya kira tidak ada masalah. Nanti waktu mengerjakan latihan soal, misalnya bergilir atau minjam HP yang kawannya untuk mengerjakan evaluasi, saya kira itu. Jadi kalau fatalnya ya kalau mati lampu dan sinyal tidak ada, jadi kita kembali belajar konvensional. Paling tidak kalau ke praktek ya tidak ada masalah. Tetapi untuk menggunakan MP ini ya terpaksa tidak bisa kita maksimalkan. Saya kira itu Pak Rudi. Terima kasih atas pertanyaannya. Demikian Bu Cucu. Ya. Gimana Pak Rudi? Baik, cukup jelas tanggapannya Bu. Untuk kendala dan solusi. Jadi ini yang terjadi di tempat Pak Budi sama Bu Aisyah berarti sinyalnya kencang ya Bu ya? Lumayan bisa diinginkan. Kadang ada, kadang tidak Bu. Jadi kadang iya. Kadang enggak. Baik. Nah ini Pak Budi, Bu Aisyah sambil menunggu pertanyaan dari peserta yang lainnya, Bapak Ibu sekalian silakan. Mungkin ada yang bertanya gimana sih cara membuat MPI seperti yang dibuat oleh Bu Aisyah menggunakan SHC. Pak Budi tadi berarti dari Lumi, Google Site, ya? Ya, dari kita fokusnya ke Google Site, cuma untuk yang latihan soal, kuis itu kita buat di Lumi, kemudian embednya kita sematkan di Google Site. Oke, pertanyaan saya ini ke Ibu Aisyah dan Pak Budi, kita diskusi biar teman-teman yang hadir di sini ada yang diambil dari sesi kita webinar hari ini dan ketika mengikuti pembatik di tahun depan, Ibu Bapak peserta bisa lebih prepare dan belajar dari Pak Budi dan Bu Aisyah. Pertanyaan saya, apakah lebih baik pada saat pembuatan MPI itu menggunakan Google Site atau SHC? Silakan Bu Aisyah dulu. Baik Bu, mungkin kalau menurut saya lebih baik Google Chat saja Bu, karena seperti ini ya Bu, kalau SHC itu kebetulan saya ini baru pertama kali menggunakan SHC gitu,
ternyata dia itu bisanya cuma 1 bulan, Bu. Setelah itu tidak bisa lagi digunakan gitu, tidak gratis. Nah, dan karena mungkin laptop saya ini kurang space-nya gitu dari yang lain gitu ya, Bu, masih yang jadul gitu. Jadi ketika saya ingin memperbaruinya lagi itu ada masalah. Jadi lebih baik mungkin kita ke Google Site saja karena lebih mudah digunakan gitu, Bu. Sebenarnya kemarin itu saya itu menggunakan Canva, Bu. Tetapi ketika ingin berbaginya itu agak sedikit bocor gitu, bukan presentasi gitu ya, biasanya berbaginya. Nah, jadi saya otomatis cari solusi lain dan menggunakan SAC ini, Bu. Mungkin itu saja tambahan dari Pak Budi. Oke, berarti Google Site ya, Ibu. Pak Budi? Baiklah, Ibu Cucu. Kebetulan kedua-duanya ini saya sudah pernah mencoba. Jadi yang di tahun 2021 kalau tidak salah, Bu Cucu juga ikut waktu itu. Tuntutan waktu itu kan saya dong, Pak. Juga menggunakan SAC, cuma dalam bentuk HTML waktu itu. Kemudian entah itu nanti diinstal di HP ataupun yang langsung ke sumber belajar, rumah belajar waktu itu. Nah, ketika kita mau dari HTML berupa aplikasi diinstal di HP, ternyata memakan memori yang cukup besar, apalagi kalau template-template itu berwarna, jadi memakan memori. Jadi pada waktu itu saya coba diinstal di HP, makan memori. Jadi kalau misalkan semakin banyak slide yang dibuat menggunakan SAC, semakin besar lagi memori yang dipakainya. Nah, kemudian untuk tahun ini, kemarin seperti yang saya sampaikan, hampir sama mungkin dengan Bu Aisyah, 2 pilihan karena untuk tahun ini kemarin tuntutannya adalah berbasis web untuk MPI-nya. Pertama saya coba menggunakan Canva, mungkin sudah saya rancang 10% lah, saya coba ke share, kemudian dicoba di HP, ternyata ada kendala. Ketika kita membagikannya dalam bentuk prototipe, ternyata animasi, kemudian yang lain, suara, itu tidak berfungsi. Jika kita bagikan dalam bentuk langsung ke web, tampilannya juga seperti slide presentasi itu. Jadi ketika di awal, karena tuntutannya waktu itu ada bumper, ketika bumper juga perlu diklik, setelah berjalan bumpernya, kita tidak bisa langsung beralih ke slide berikutnya, harus diatur sedemikian rupa. Nah, itu kendala. Kemudian saya beralih ke Google Site. Seperti yang disampaikan, kebetulan di waktu sinkronus membahasnya Google Site sama Lumi, jadi beralih ke Google Site. Jadi lebih enak, apalagi sasarannya anak SMK, tidak mau ribet. Nah, seperti itu intinya Bapak Ibu. Dan satu lagi, kalau menggunakan Google Site itu bisa dibuka kapanpun dan Bapak Ibu bisa ngedit ya. Walaupun sudah dikumpul, edit bisa ditambahin. Ya, betul, seperti itu alasan tadi Bu. Alasan saya kenapa beralih ke Google Site. Jadi kalau misalkan mau nambahkan materi yang akan datang, nambahkan lagi atau melengkapi, bisa kita tambahkan langsung. Itu alasannya Bu. Kalau SAC nggak bisa, benar nggak Bu Aisyah? Iya benar Bu. Jadi harus waktu PMM itu terpaksa ini hapus lagi gitu, yang bukti karyanya, terus ngupload baru gitu Bu. Baik. Nah jadi Bapak Ibu peserta yang di tahun depan akan mengikuti pembatik, kalau sudah sampai di levelnya Bu Aisyah dan Pak Budi Artono, ini praktik baiknya bisa Bapak Ibu terapkan. Selanjutnya Pak Budi dan Bu Aisyah boleh dong berbagi praktik baik untuk pemanfaatan Google Site, pembuatan MPI seperti tadi, bagus sekali. Dan sambil menunggu juga, sepertinya belum ada pertanyaan di kolom chat, sudah ada sensi, Bapak Ibu boleh diisi dulu karena di situ akan langsung tergenerate dengan ini ya, sertifikat Bu Aisyah, Pak Budi.
Nanti sertifikat kita susulkan Bu, kita kirim ke email masing-masing aja. Iya. Tuh, Bapak Ibu jangan salah mengetikkan emailnya. Saya sering kali loh Bu Aisyah, Pak Budi, ketika ada kegiatan seperti ini, bahkan di tingkat nasional pun, di tingkat nasional ada kejadian seperti ini, untuk menuliskan emailnya tuh Gmail, harusnya Gmail kan jadi Gamil. Jangan salah ya Bapak Ibu, nggak nyampe sertifikatnya. Oke. Saya mau izin dulu iklan sedikit nih. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Kalau siang-siang seperti ini iklan banyak sekali Bapak Ibu. Jadi mohon izin. Bapak Ibu sekalian, ada usul nih dari Pak Budi, kembarannya Pak Budi. Usul Bu, semoga ke depan bisa diajarkan kegiatan seperti ini. Oh ya, baik. Ke depan kita akan buat sesi pembuatan NTI bersama Pak Budi dan Bu Aisyah ini. Ada webinar lain nggak setelah ini dari Pak Budi dengan Bu Aisyah? Tanggal berapa nih? Rencananya besok Bu, yang dari provinsi. Ya, Bapak Ibu boleh nanti share ya ke kami untuk kegiatan berikutnya. Bapak Ibu, Pak Budi, Bu Aisyah, jadi saya sering kali mendengar hal ini. Beberapa praktik baik dari sahabat teknologi dari berbagai provinsi juga pernah saya ikuti sebelum ini. Yang paling umum itu menjadi tantangan dari sahabat teknologi Kemendikbudristek ini yang akan menjadi dutek nantinya, duta teknologi. Bagaimana cara memecahkan masalah dan kendala di daerah yang terkendala sinyal. Seringkali ada PMM contohnya. Di PMM ini kan tidak semua, apalagi di Indonesia, yang punya sinyal kencang. Apakah bisa digunakan PMM ini di daerah yang sinyalnya tidak ada? Nah, kalau tidak bisa, bagaimana kendalanya? Itu nantinya Pak Budi dengan Bu Aisyah yang ikut serta akan memecahkannya. Kan tidak semua daerah, di daerah Oganilir terutama, ada yang sinyalnya sangat slow sekali. Saya pernah terakhir itu ke Payaraman, jauh, dan sinyal saya itu hilang sama sekali. Nah, kalau Bapak Ibu mengisi di daerah seperti itu, jadi masih jaya dong, nggak bisa digunakan praktik baiknya. Nah, inilah yang akan Bapak Ibu bagikan selanjutnya ke teman-teman, bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Rudi Hartono tadi. Bapak Ibu sekalian, ini ada yang rahasian tadi ya? Saya cek dulu kolom. Sambil mengisi absensi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya. Kita masih ada waktu 11 menit lagi sebelum kita masuk ke closing statement dari Pak Budi dan Bu Aisyah ini, sambil Bapak Ibu mengisi absensi. Bu Aisyah, ada flyer buat besok nggak? Ada Bu, gimana Pak Budi, apa sudah? Nanti kami bagikan Bu di grup untuk flyernya. Ya, di grup peserta. Bapak Ibu ikutin terus kegiatan-kegiatan sharing dari sahabat teknologi ini. Saya beberapa kegiatan sudah mengikuti dan praktik baiknya sangat bagus sekali. Dan Bapak Ibu juga dapat berkontribusi di kegiatan ini untuk bertanya jika ada kendala pada saat melakukan pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya di sesi ini ada kendala atau ingin bertanya dalam pembuatan NTI, itu SHC rasanya bisa offline ya Bu Aisyah? Bisa. Di-download dulu aplikasinya, kemudian dijalankan. Betul nggak Pak Budi? Betul. Bisa itu tadi kelemahannya, kalau semakin banyak slide-nya, pernah saya coba yang pada waktu itu, semakin besar makan memori. Oke. Kalau Google Sheet nggak bisa ya, dia harus online. Ya, kita install di HP kan, waktu itu. Nah, itulah, kalau semakin banyak slide-nya, semakin besar memori yang dimakan. Oke.
Pak Budi, Bu Aisyah, untuk pembatik ini kan ada 4 pilihan itu. Pilihan yang pertama audio, kemudian ada edugame, Video. MPI, video pembelajaran ya. Iya, yang level 3 kemarin. Oh, berarti video sebenarnya bisa, tapi kebanyakan teman-teman punya MPI ya, media pembelajaran interaktif. Iya, karena memang yang audio sama video itu Bu, tidak salah 50 ya Pak nilainya. Itu kalau yang katanya kecil. kalau yang MPI sama edugame itu 70 gitu Bu. Pantes, oke, saya paham. Bu Aisyah, Pak Budi, apakah ada yang peserta dari pembatik ini memilih video tetapi bisa masuk ke 30 besar? Dari 30 Sumsel ini, ada nggak? Apakah semuanya Kurang tahu ya. Oh, belum tahu. Kurang tahu, tapi dengan 30 lainnya ya? Kalau untuk saat ini kurang tahu Bu, tapi waktu kami menonton teman-teman itu kayaknya kebanyakan MPI ya Pak. Iya, kebanyakan MPI. Ya, yang peserta yang sudah maju gitu. Pemilihan yang dipilih ini berdasarkan poin yang Bapak Ibu pilih tadi, 70%-nya kalau MPI kita dilihat dengan tingkat kesulitannya. Nah, Bapak Ibu untuk mengikuti pembatik sampai di levelnya Pak Budi dengan Bu Aisyah untuk berbagi praktik baik ini mulai dari literasi. Saya sudah lama nggak ikut. Mulai dari literasi, kemudian yang kedua buat apa? Level 2 buat video pembelajaran. Video pembelajaran. Yang ketiga ini ya, apa? Iya, yang tadi yang 4 pilihan tadi. 4 pilihan itu. Baik. Nah, selanjutnya ini sesi berbagi praktik baik. Bapak Ibu peserta, jadi ada berapa level Pak Budi, Bu Aisyah untuk pembatik ini? Ada 4 level. 4 level literasi, Dan terus implementasi, kreasi, ya. Berbagi hadis ini ada 5 besar, gitu? Betul. Semoga masuk ke 5 besar ya, Bu Aisyah, Pak Budi. Bapak Ibu sekalian silakan bertanya. Ini ada Pak Dandi, Bu Nona, Bu Erlika. Apakah ini satu sekolah dengan Bu Aisyah? Bu Nona dan Bu Erlika. Sepertinya ini Bu Erlika masih di sekolah. bukan. Bu Reni, dia mau ditanyakan. Bu Reni, silakan. Oke, belum. Bu Aisyah dengan Pak Budi, tadi saya lihat pengalaman dari 2021 ketika saya mengikuti pembatik. Tadi Bu Aisyah disingkat ya untuk MPI-nya. Jadi Iya Bu, nggak jadi nona. Salah satu kriteria. Bagaimana Bu? Apakah itu adalah salah satu kriteria pembuatan MPI di level ini? Kalau disebutkan kriteria tidak ada ya Bu. Mungkin tapi itu bisa jadi hal yang lebih menarik gitu Bu. Baik, Pak Budi, untuk MPI Pak Budi itu dimanfaatkan saat ini di sekolah ya Pak? Ya, betul Bu. Hanya Bapak sendiri Pak? Atau di-share ke teman-teman yang lain? Kalau link sudah saya sebar ketika sudah kita buat itu, jadi teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain bisa mencoba melihat-lihat. Jadi untuk kelas, kebetulan untuk yang kelas 12, pelajaran yang kelistrikan itu saya sendiri yang nampu, jadi hanya saya yang menggunakan untuk pemakaian di kelasnya, penerapan di kelasnya. Oke. Pak, dalam kegiatan pembelajarannya, tadi kan Pak Rudi menanyakan ada kendala. Itu kendalanya secara umum. Kalau dari siswanya sendiri, apakah tertarik dan antusias dalam penggunaannya? Untuk siswa? Iya. Siswa sangat tertarik Bu kalau kita mencoba menggunakan yang berbasis stick seperti ini. Apalagi kalau kita misalnya sebagai contoh menggunakan aplikasi lain, Kahoot, itu ketagihan Bu. Karena pernah saya coba menggunakan untuk game ya, jadi
ketika kita mainkan sebagai contoh gunakan kahot, anak-anak selalu bertanya, Pak kita main lagi dulu Pak. Jadi kita sendiri yang kewalahan harus menyiapkan beberapa soal atau contoh soal-soal untuk dimainkan pada waktu pembelajaran seperti itu. Jadi apalagi kalau misalkan ini MP ini kan sudah terangkum di situ, mungkin bisa diselingi dengan problem yang lain untuk menambah motivasi atau minat peserta didik, Bu. NPI-nya itu cuma satu ini ya Pak, satu TP ya tadi. NPI buat itu cuma satu TP. Tujuan pembelajarannya. Iya, satu materi. Ya, sudah satu materi full. Baik. Bu Aisyah juga? Dalam Kalau MPI yang saya buat itu untuk 1 hari kegiatan, Bu. Oh, jadi harus buat lagi ya Bu untuk MPI berikut-berikutnya. Iya, karena tujuannya juga biar berdiferensiasi, Bu. Jadi teman selanjutnya bisa menggunakan aplikasi yang lain. Berarti sudah Ibu rencanakan ya step selanjutnya bagaimana. Perasaan siswa Ibu ketika menggunakan hasil karya gurunya sendiri bagaimana? Sangat senang, Bu. Apalagi pas pertama tadi kan ada foto saya, jadi mereka bilang ini gambar ibu guru gitu, Bu, katanya. Terus waktu bermainnya juga senang karena menurut mereka itu seperti game, Bu, tampilannya. Bu Aisyah, Pak Budi, kita 3 menit lagi. Bapak Ibu, saya persilakan kembali jika Bapak Ibu ada pertanyaan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk 27 orang yang sudah berkesempatan hadir di kegiatan hari ini. Bapak Ibu luar biasa. Karena siang ini jam 2 itu adalah jam tidur siang, tapi Bapak Ibu meluangkan untuk hadir di sini. Kami apresiasi banget Bapak Ibu, ada Pak Musli juga, Judia, dan Bapak Ibu yang lainnya, yang dari, tadi ada Bu Mira juga dari Katlawang. Terima kasih ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, saya ingin mengingatkan ke Bapak Ibu bahwa webinar hari ini Bapak Ibu bisa ambil sebagai praktik baik pembelajaran di daerah Bapak Ibu masing-masing, di mana Bapak Ibu bisa bertanya dengan Ibu Aisyah. Bu Aisyah tadi sudah, coba Bu Aisyah ketikkan ininya, Instagramnya, Pak Budi juga Instagramnya ketikkan di kolom chat. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, masih ada grup WhatsApp-nya. Itu Bu Aisyah, dikumpulkan di mana nih di grup WhatsApp? Pesertanya masih mute Pak Budi ya. Ini masih ada yang hadir, saya update aja. Oke, jadi Bapak Ibu bisa nanti komunikasi dengan Bu Aisyah dan Pak Budi bagaimana cara pembuatan NPI-nya tadi, dan bisa Bapak Ibu laksanakan di sekolah dengan cara yang dilaksanakan oleh Pak Budi dan Bu Aisyah. Sebelum kita tutup, silakan Pak Budi dan Bu Aisyah closing statement terakhir, closing statement oleh narasumber. Silakan Bu Aisyah dahulu. Baik, Bu. Harapannya kita bisa teman-teman sekalian bisa mengikuti pembatik gitu tahun depan ya. Terus melakukan inovasi pembelajaran. Dan seperti saya ingat kata Ki Hajar Dewantara gitu, Bu ya. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi kita sebagai seorang guru perlu menuntun gitu kodrat siswa, bisa dengan melakukan membuat inovasi-inovasi pembelajaran yang bisa membuat mereka lebih memiliki pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Pantang mengajar sebelum belajar gitu Bapak Ibu. Guru penggerak sekali. Itu guru penggerak? Belum, Bu, saya belum 5 tahun, jadi belum bisa. Semoga ke depan ikut dan lulus ya Ibu ya. Ya, terima kasih. Kita ke Pak Budi Artono, ini saya tahu guru penggerak angkatan 7 dan sudah lulus dengan predikat amat baik. Silakan Pak Budi. Terima kasih Bu Cucu. Saya hanya mengajak teman Bapak Ibu semuanya, mari kita tetap belajar, karena seperti yang disampaikan Bu Aisyah bahwa kita belajar sepanjang hayat, jadi tidak ada ya intinya harus selalu belajar lah. Kita mencoba hal baru, terutama seperti tuntutan di model kompetensi guru yang saya sampaikan di awal. Itulah
karena tuntutan itulah saya dan begitu juga dengan Bapak Ibu, mari kita tetap semangat untuk belajar mengikuti perkembangan saat ini. Mudah-mudahan kita di kelas bisa menerapkan pembelajaran yang berbasis TIK. Saya kira itu, Bu Jojo. Terima kasih Pak Budi dan Bu Aisyah. Kita sudah sampai di sesi akhir dari pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu. Bu Aisyah dan Pak Budi selanjutnya juga akan ada kegiatan berbagi praktik baik dengan sahabat teknologi yang lainnya. Bapak Ibu diharapkan juga bisa ikut serta di hari esok. Saya Joeria selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak. Oh iya, foto bareng. Dari tadi udah putus-putus sih Pak Rudi selama pemaparan. Ini boleh deh, Bapak Ibu di open cam-nya dong. Ya, ada Bu Mira. 1, 2, 3. Pak Budi, Pak Rudi, Pak Musri, ya saya tunggu dulu. Ada lagi? Pak Imran, buka dong kameranya. Kan nggak panik jemur juga. 1, 2, 3. Ada lagi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Saya Joeria selaku moderator dan narasumber Bu Aisyah dan Pak Budi Hartono. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absensi Bapak Ibu. Izin mundur diri. Assalamualaikum. Ini saya mau. Terima kasih Pak Budi. Ya, Bu Aisyah, Pak Budi, saya stop record dulu. Bapak Ibu silakan jika ada pekerjaan yang lainnya. Izinkan saya untuk menutup rapat ini.